Sahabat semua, Drone Emprit ini sebuah lembaga independen tentu yang banyak juga memberikan analisa-analisanya sejak di eranya Pilpres 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Dan tentu analisanya ini lebih mengakar, lebih realistis ya kalau dibandingkan dengan survei-survei yang notabene banyak pesanannya, banyak kejanggalan-kejanggalannya. Kalau ini real ya, Drone Emprit melihat, memotret, memantau diskusi-diskusi apa yang terjadi di media sosial maupun di media online, media apa pemberitaan ya. Dan itu uh, realistis dengan apa yang kita alami sehari-hari. Nah, kita lihat di analisa popularitas tokoh politik, Anies Baswedan melejit sangat-sangat tajam. Kita lihat di sini. Ini luar biasa, sendirian. Dan tentu ini sebuah kabar baik bagi orang-orang, bagi rakyat yang menginginkan perubahan terjadi di negeri ini dengan bukan sekedar pergantian sosok pemimpin ya, tapi tentu juga dengan pola manajemen, pola leadership yang dulu kita sempat bangga memiliki pemimpin-pemimpin yang menunjukkan betul-betul kepemimpinan, leadershipnya nampak sekali gitu. Dan tentu itu diawali dengan sebuah perencanaan, ide, gagasan yang itu diwujudkan menjadi sebuah karya nyata. Saya kira popularitas ini tidak lepas dari fakta-fakta yang terjadi seperti itu. Popularitas tokoh politik ini dari tanggal 1 sampai 17 Oktober, jadi hangat tentu. ABW menjadi tokoh, ABW itu Anies Baswedan ya. ABW menjadi tokoh yang populer dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial, diikuti Ganjar dan Erik. Sedangkan Sandi dan Erlangga menjadi tokoh yang paling minim popularitasnya. Ini angkanya luar biasa ya. Jadi yang hijau ini, kalau kita lihat penjelasannya di sebelah mana ya? Nah ini. Yang hijau ini media sosial, yang biru itu media online, di pemberitaan. Ya. Semuanya tidak ada yang melewati, baik di media sosial maupun di media online. Yang paling mendekati siapa? Ya Ganjar Pranowo, tapi itu pun perbandingannya jauh sekali. Berapa ini? 1:5 ya, 1:4 maksimal ya. Yang birunya pun demikian pemberitaan media online. Ya, memang ini tidak terlepas dari momentum juga, memang ada momentum 16 Oktober ketika Pak Anies Purnabakti, ketika Pak Anies selesai, ketika Pak Anies turun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu memang harus kita akui. Tapi logikanya begini, kalau yang ingin saya share kepada sahabat semua. Itu Pak Anies turun, pemberitaan luar biasa. Apalagi naik. Bisa berkali-kali lipat gitu. Yang terpenting dari perjuangan para pecinta Anies Baswedan, para relawan Anies Baswedan, kan bagaimana Anies bisa menjadi presiden di 2024. Karena bacaannya sudah mengarah ke sana. Seperti ini. Yang Drone Emprit perlihatkan, ini kan luar biasa tajamnya. Ini hampir 1 juta ini. Hanya dalam rentang tanggal 1 sampai 17. Jadi kurang lebih hanya setengah bulan ini. Nah, oke, data-data yang lain ya kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Yang paling kecil itu adalah siapa tadi? Sandiaga Uno dan Erlangga Hartarto. Bahkan Sandiaga Uno dilewat oleh Ibu Susi Pujiastuti. Ya, oke, baik ya. Itu kabar baik untuk yang bisa kita dapatkan untuk Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya. Tapi kita juga ingin menyampaikan kabar lain. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan Anies Rashid Baswedan bersama tim yang ada di Jakarta. Mudahkanlah perjuangan para relawan Anies Baswedan. Ya Allah, di depan Ka'bahmu ini kami berharap, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kabulkan jalan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia di 2024.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SC Channel semua, hari ini saya sedang berada di depan Ka'bah. Tentu seperti yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, kita akan terus, tentu selain konsumsi pribadi ya, doa-doa untuk diri sendiri, untuk keluarga besar kita, untuk hajat-hajat yang kita terus panjatkan, tentu tidak bisa dilepaskan dari doa-doa kita untuk kebaikan bangsa ini, doa-doa untuk kemuliaan negeri ini. Maka saya kira sangat wajar ketika saya juga diajak oleh Bapak Abdul Aziz Baswedan untuk datang ke sini bersama Al Aziz ya. Maka ini kesempatan yang tepat gitu untuk kita juga mendoakan negeri ini, mendoakan pemimpin negeri, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan pemimpin yang ada hari ini. Allah, ya Allah yang maha pengabul doa, kabul ini. Kabulkanlah siapapun yang berdoa untuk kebaikan negeri ini ya Allah. Mudahkanlah perjalanan Anies Rashid Baswedan bersama tim yang ada di Jakarta. Mudahkanlah perjuangan para relawan Anies Baswedan ya Allah. Di depan Ka'bahmu ini kami berharap, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kabulkan jalan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia di 2024. Ya Allah, hindarkanlah Anies Baswedan dari orang-orang yang terus berniat berbuat jahat untuk menjegal, jauhkan dari fitnah, dari hoax yang terus disebarkan oleh mereka-mereka yang membencinya ya Allah. Kami tidak membenci calon-calon lawan Pak Anies ya Allah. Kami ingin ini menjadi sebuah kompetisi yang fair, ini menjadi sebuah kompetisi yang adil, sehingga yang terpilih di pemimpin Indonesia kelak adalah pemimpin yang memang memiliki integritas, pemimpin yang memang memiliki kemampuan memimpin secara manajemen, secara kepemimpinan, bukan pemimpin yang dihasilkan dari sebuah proses pencitraan, bukan pemimpin yang dihasilkan dari sebuah gimmick politik. Maka ya Allah, di depan Ka'bah ini kami meminta, kami berharap, doakanlah sahabat semua, doakanlah Anies Rashid Baswedan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya sekedar pada ikhtiar manusia. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberadaan kita ada dimanapun hari ini, tentu itu adalah kekuasaan Allah. Ya Rob, mohon panjatkan juga doa-doa di setiap sholat sahabat-sahabat SC Channel semua. Doakan tentu secara pribadi, doakan keluarga kita, tapi jangan lupakan juga doakan negeri ini. Ya Allah, sebentar lagi di sini akan sholat subuh, dan doa ini tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus panjatkan, karena ini adalah ikhtiar juga. Ya, kalau kita menganggap bahwa doa bukan sebuah ikhtiar, ya tentu itu salah besar. Doa adalah ikhtiar. Bahkan di Islam, doa itu adalah senjata. Senjatanya umat muslim adalah berdoa. Maka tentu dengan berdoa di tempat-tempat yang insya Allah makbul, depan Ka'bah, maka ini adalah sebuah kesempatan yang
tidak bisa juga kita lalui begitu saja. Tentu kita juga berdoa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana negeri ini jika terus dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan kepentingan rakyat. Anak-anak kita yang akan menanggungnya, cucu-cucu kita yang akan menanggungnya. Kita berharap upaya-upaya yang sedang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah. Terus jangan lupa panjatkan doa ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.